Audit bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah pengajian Kupinanggro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, basuput uro yang berbahagianya, berhubung abia kurang sehat. Nah, karena menjaga semuput suput hai ke semuput malam. Menjaga semuput malam hai ke semuput suput. Jadi kakak gitu muput sapoh mentang malam. Yang kena pegah lagi nya. Pati orang payah mupuk. Jadi karena kurang sehat sehingga harus gecok sabo. Banyak gecok dua boh, kantang gop fisik. Ya, benar. Nah, maka yang sabo tu, pegang nurnya, ngitung buat don aja. Kaji itu yang penting urang don, kanija benar begitu. Kemudian baik tempe, terus kena hana buat. Tapi dah hana buat harga je, kayaknya. Pahala na, nyambubur je arakana. Nyambubur arakana, jino yang tamita pahala. Ka menyeka jino tagalan sama-sama. Yang hana kitab tagalan bangun, yang hanangan tengah pakangan. Jadi baik nasalah barih kepadum kau. Taulang ini kuat becut supaya mengat konek. Karena menyetah mulai bak tengah jalan han konek, hana mumpat uram, hana mumpat punca. Lungulang uliket bacut, barih kelimong dari hati. Bacut supaya mengat mengu. Dan tersebut di dalam kabarnya hadis maknanya bahwa sesungguhnya sekalian kanak-kanak segala anak orang yang Islam itu semuanya berhimpun mereka itu pada padang mauquf pada hari kiamat. Maka firman Allah Ta'ala bagi segala malaikatnya, bawa pergilah oleh kamu dengan sekalian kanak-kanak itu masuk ke surga. Jadi yang gepegah ini anak dari orang Islam yang meninggai sebelum balik, maka anak-anaknya mandum-mandum tinggal tamang surga. Masalah mak yang ada tamang nyan hu wajib di tamang. Ya kak, mak ngayahnya tergantung amal, panai ba alam. Tergantung ba amal. Ya. Menye anak ka pasti. Lagi ban-bannya musibah yang terjadi di pesantren Al-Khazini.
di Madura, roboh musalla. Sampai hari ini ada korban jiwa 39 orang santri. Santri masih usia di bawah 15 tahun. Kemudian istimewanya anaknya dalam pendidikan agama. Jadi ada hanaya buat meninggai di bawah umur balik tetap tamang surga. Mana ya buat kesau pahala. Anak dalam balik. Dia ya buat kah. Kemudian ji naik sembayang. Ji get akai naik puasa kesau pahala. Kesau. Mana yang kurang cik roy? Kan. Ke orang si pahala yu. Nya nagi yu. Manya hanagi yu le orang si desa. Manya nagi yu orang si menumpuk pahala yu. Jadi anaknya gebi pahala oleh Allah. Cuman ba anaknya tegedi naik pubut kesalahan hana gebi siksa. Tapi pahala gebi bila di naik pubut amalan. Maka lagi tanya orang cik baik harap ibadat ba anu. Nyolong bahala meninggal anak segala balik. Tabak tengok anak lunyan rajin tat ya beut. Ngobina pahala je gejuk belum. Gejuk pahala geroi. Tapi syarat je anaknya ka mumayyiz. Mumayyiznya kana umur 7 tahun minimal. Jadi mumayyiznya anak mit yang kai turi, teh yang get, teh yang hana get. Kai turi masam, kai turi keung, kai tu tabui, tu masin. Hanli ipajuh atra lam pempes. Nyan gekeun kamu mumayyiz. Anak mit di bawah umur 7 tahun hana sah di ibadat. Hana sah. 7 tahun minimal. Nyan bila na gubernur le urusi. Sementara anak-anak yang non muslim, anak-anak mit yang galom balik daripada orang kafir, nyan ho gepedamang di Allah. Pergi pedamang lam surga cik atau gepedamang lam neraka. Menya dalam neraka hana gepedamang sebab awaknya hana desa. Iban? Kemudian menjaga pertama dalam surga sahjid ba Allah. Kan? Karena anak mit yang di bawah umur balik jih galom takluk hukum. Galom taklif dalam bahasa usul fikih galom taklif. Galom bebankan hukum Islam. Maka anak-anak si kafir yang meninggal di bawah umur balik nyona tabo pendapat hana gebetamang dalam neraka, hana gebetamang dalam surga, tapi gebuduk bak sabo tempat. Bak sabo tempat yang tempatnya jelas ke neraka. Karena untuk berbeda antara anak si kafir dengan anak orang Islam. Maka berkatalah bagi segala kanak-kanak itu oleh malaikat khazanah, marhaban bi badairil muslimin. Artinya dapat kesukaan dan keluasan dan kesenangan segala anak cucu bagi sekalian orang yang Islam. Masuklah oleh kamu, tiada ada hisabnya atas kamu. Jadi gehoy le malaikat. Marhaban bi badairil muslimin. Kalau dia hoi hoi. Dia menan kan? Gasa betul. Tabak dro di makhluk gasa. Kan. Nya makhluk halo lagi jin dia. Anak dia hoi, kena kan. Banjit marhaban bahasa sopan. Marhabannya bahasa ahli surga. Malaikat yang hanya malaikat khazanah. Gatnya dalam surga.
Guhoi, marhaban bibadairil muslimin. Selamat datang, welcome wahai seluruh cucu-cucu dari orang Islam. Masuklah kalian ke dalam surga tanpa ada hisab, tanpa ada perhitungan amal. Hana agak periksa, ya kan? Nyaitanya ke dah tu. Ya padung tu nomo tu. Yang trip meninggal, banyak trip meninggal kan? Yang trip meninggal, trip hisab. Yang bagah meninggal, hana tak trip hisab. Man galak bagah meninggal dengan trip meninggal. Apabila udip kena yo hana manfaat, jangankan gegok menggero dah manfaat bagi meninggal. Ya kan? Tapi bila udip kena yo na manfaat, kedro apalagi gegok, maka lebih baik trip udip. Maka berkatalah segala kanak itu, di mana segala bapak-bapak kami? Lihat anak-anaknya haitem tamong lom. Ingat kepada mak dan ayah. Pat mak lun, pat ayah lun. Borjih getnyan yang pelahir lun, getnyan yang bibu kelun, getnyan yang didik lun, yang hira lun sampai lun karaya, sampai lun meninggal bak uronyo. Gebi tempat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yutamong lam surga. Lun hana handun tem tamong bila galom mupat posisi mak dan ayah lun. Dan di mana segala ibu kami? Kali saja. Maka berkata baginya oleh malaikat khazanah bahawa sesungguhnya sekalian ibu bapa kamu tiada boleh mereka itu sumpama kamu, karena bahawa sesungguhnya atas mereka itu beberapa dosanya. Kele malaikat khazanah, no. Kalian boleh masuk surga atas perintah Allah, ibu bapa kalian tidak boleh masuk surga karena dosa mereka. Cerita berlanjut, jangan kemana-mana, kami akan kembali. Ini cerita maknanya. Jadi kun malaikat khazanah awak ro tamang karena perintah Allah, sementara ibu bapa awak ro anjet tamang surga karena desa. Dan beberapa tuntutan orang atas mereka itu, dan najib hak-hak gop yang dalam diselesaikan yuh masa hidunya. Kiban cara urang nyan tamang surga. Ya, nyan kun malaikat khazanah. Lagi dikira-kirakan mereka itu atasnya, dan berkata segala kanak-kanak itu, sesungguhnya telah sabar mereka itu atas kami, yakni kematian kami, karena mengharapkan pahala pada hari ini, maka mencerik-ceriklah, ya, mencerik-ceriklah semuanya di atas pintu ini, bukan pinta, di atas pintu surga akan sebagai mencerik-cerik yang satu. Maka firman Allah Ta'ala, dan pada halnya ia terlebih mengetahui siapa yang mencerik-cerik itu. Sembah malaikat, hai Tuhanku, yaitu segala kanak-kanak orang yang Islam. Berkata mereka itu, tiada kami sekalian masuk surga melainkan serta segala bapa ibu kami. Maka firman Allah Ta'ala bagi mereka itu, ambil oleh kamu dengan kedua tangan segala bapa kamu dan ibu bapa kamu, lalu ke surga. Nah, ternyata pada akhirnya juga masuk surga. Jadi pertama malaikat Jibril karena belum dapat perintah Allah, malaikat Jibril tidak berani mempersilahkan ibu bapa mereka masuk ke surga. Jadi sesuai perintah, ya, tidak melangkahi. Jadi ketika liane anaknya haitem tambang dalam surga karena mak dan ayah haji galom jelas.
Awaknya perle mak dan ayah awaknya juga tamang dalam surga. Maka kepegah oleh malaikat khazanah, ya Tuhanku, awaknya haitim tamang surga apabila mak dan ayah awaknya hana tamang dalam surga. Jadi dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diperintahkan malaikat khazanah untuk membawa ibu bapak mereka ke dalam surga. Berarti kesimpulannya bahwa sebanyak apapun dosa ibu bapak, apabila mempunyai anak yang meninggal sebelum balik, maka insya Allah ibu bapaknya akan masuk surga bersama anaknya, kecuali kalau ibu bapaknya mempunyai dosa besar. Seumpama dosa besar yang mana? Yaitu dosa kufur, dosa syirik, dosa yang menyebabkan mereka keluar dari agama Islam. Tapi kalau dosa-dosa yang lain, walaupun ada sangkut paut dengan manusia, masuk surga tetap. Nanti persoalan belakangan. Ya, tapi nanti rencana itu tentang pengjai. Nah, jadi walaupun ada bayi, tinggal tetap dalam surga dia. Kak, menang kira-kira. Dan tersebut pula di dalam khabar yang lain, apabila berhimpun segala makhluk pada hari kiamat, firman Allah Ta'ala, hendaklah keluar daripada jumlah orang yang tiada berdosa. Maka keluar ia, melainkan Yahya bin Zakaria, salawatullah alaihima, Yahya dan Zakaria, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kanak-kanak orang yang Islam. Maka berkata, hai Tuhanku, bahwa sesungguhnya telah engkau mengambil akan segala nyawanya. Ini titik 2, seharusnya titik 3. Nyawanya, dan telah engkau hukumkan atas kami akan mati sebelum lagi kami melihat akan segala bapak-bapak kami, dan kami belum lagi memandang akan segala ibu-ibu kami. Maka janganlah haramkan akan kami melihat bagi mereka itu pada hari ini. Ya, jadi Najib dalam hadis yang lain, jadi ini pegah bak urut kiamat sehingga musapat mandum manusia. Musapat mandum manusia. Watai musapat mandum manusia, Allah Subhanahu wa taala nefirman. Nekun li Allah, hendaklah keluar daripada jumlah orang yang tiada berdosa. Jadi orang-orang yang na dosa bumekleh dosa. Orang-orang yang hana sembahyang, yang hana jakbet, termasuk hana jakbet Puro Senin, Bang Pinanggrongnya termasuk. Kak, yang hana jakbet, baik Puro Senin maupun uro-uro yang lain. Nanti tubit dari barisan, baik musapat dengan orang yang gelih, orang-orang yang soleh. Ya, termasuk di sini mak dan ayah daripada anak-anak yang muslim. Liannya mengadu kepada Allah, ya Allah, kamu hana siap apabila nitubit mak dan ayah kamu, sebab kamu awal ni pun meninggal ya Allah. Kamu kalau merumpuk kalian mak dan ayah kamu meninggal kamu. Kalau merumpuk raya kamu meninggal kamu. Kalau merumpuk mu senang-senang kamu dengan mak dan ayah kamu, ka awal ni cuk pulang kamu ya Allah. Kan lebih sedih kamu hidupnya ya Allah. Ni pesapat kamu bak uronyo bersama dengan ibu bapa kamu ya Allah. Maka dengan kasih sayang Allah, lebih ya Allah. Maka firman Allah, tuntut oleh kamu akan segala ibu bapak kamu dan masuk oleh kamu ke dalam surga. Jadi yang minta mak ro dan ayah ro masing-masing. Kalian mek rumah ngop. Kak.
Jadi yang na ane yang meninggal segala balik, maka iya ane ya tetap oh nyo maklun. Han mutuka. Tengok hanya tapuhi, no tapuhi sudah aja dah bagian nak meninggal ane segala balik. Han mutuka. Tetap singgoh yang minta mak roh, ayah roh, ibu tamang dalam surga. Maka juga kalau kita punya anak meninggal sebelum balik, maka itulah yang akan menjemput kita nanti masuk ke surga. Tapi terkadang realita yang terjadi urinang haik sabak, ya kan? Yang merumpuk lagi nyan urang inang yang sabar, urang agam yang sabar ketika anak meninggal dalam keadaan sebelum balik. Sabar, mana ji hana gepu bengehro, hana gemeratu, hana gepu ngameje, hana gecet rumah, hana gule-gule lah abai, hana gantuk ro babinti. Mana hana geti marut ketemu nak. Nyan urang lagi nyan yang merumpuk syafaat yang lagi nyan. Tapi kebanyakan hak sabar. Kamu meninggal jika gemeratu, ya kan? Anale nyan tabo, nyan agam, nyan ini. Anak kau ilang. Kamu deh, kamu kecok ilang. Anak sudah aja kok kena pakai hang kecok tabo. Anak long tok tabo pakai nyoy ilang kecok. Nah urang lagi anu. Nah, setiap kali pegah nah. Mudah-mudahan kita nyoh hana. Nah, boleh pernah lun kala nah urang ya. Mudah-mudahan pampun desa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lo yakin ya Ron hana sebab Ron kan ija beut. Angkanya hikmah dah beut. Jadi watagi bala oleh Allah mampu untuk bersabar. Kalau dan masuklah sekalian kanak-kanak itu pada pertengahan segala saf. Maka menuntun dan mencari mereka itu akan segala bapak ibu mereka dan segala ibu mereka itu. Maka mengambil mereka itu dengan segala tangan mereka itu. Yang kanan akan segala tangan bapak mereka itu, dan dengan tangan mereka itu yang kiri akan tangan ibu mereka itu. Jadi diganding. Belah hunen ayah, belah wi mak. Ya mita. Pat maklun, pat ayah lun. Diganding tangan. Imat pak jaro ngenjarounen imat jaro ayah, ngenjaro wi imat jaro mak. Iba dalam surga. Inilah setengah daripada beberapa hadis yang menunjukkan faedah yang hasil dengan sebab berkahwin. Barona hikmah faedah keistimewaan yang lainnya bila urangnya nama kawin. Sebab menyahana kawin hana merumpuk fadilah yang lagi, faedah yang lagi. Berarti kita nyaw boleh apa? Kan dah hanale minimal sini benar. Cuman menyasini takut kenyan hana meninggal yo hubut. Menyahana sama sekali kata hana faedahnya. Tua merakit-rakit gero dia. Nah urang na kawin hana nang berarti hana faedahnya. Yang kepegahnya hana ruh dayo. Atau nanu meninggal waktu kali balik. Hana ruh dayo cit. Ya. Atau nanu anu kumun. Hana ruh cit. Atau anak angkat, anak bud. Anak angkat anak bud. Atau kebud, cok bagok kebud kan. Jadinya hanaru.
Yang roh socit yang anak meninggal sebelum balik. Ini salah sabuh daripada hikmah berumah tangga. Man mana lagi Siti Maryam, agaknya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian agaknya istimewa, ya, melahirkan seorang nabi dan rasul. Walaupun hana wafat sebelum balik, itu lain lagi karena itu masuk bahagian VIP. Nyo kan VIP, nyo itu ekonomi kelas. Ya, ekonomi kelas itu lain cerita aja. Ya, jadi harus syarat-syarat yang lain supaya baru tamong dalam surga. Jadi menyodrona berkeluarga, ya kan? Tapi hana keturunan. Keturunan tapi hana yang meninggal segolong balik. Maka usahakan sama-sama untuk masuk surga lewat cara yang lain. Jangan putus asa karena masih ada maghrib. Enggak. Bentik nyuki banjara berarti lun kakek hana cara tamang surga. Nah cara la ilom. Ron ya hana anak khadam gelako begut. Ya. Ya surga nabaklah balako. Nya hana lakau. Ni khadam ke urung si. Ka hana masabo pi. Ka mek ni pubut desa. Ni pubut amal bela ni insyaallah. Dengan karunia Allah tamang surga. Maka berbahagialah bagi orang yang sabar atas kematian anaknya. Tapi benar pegang syarat sabar atas kematian segala anaknya dan tiada pula kemarahan. Kali lu pegang jawaban ji. Maka berbahagialah bagi orang yang sabar atas kematian anaknya dan celakalah bagi orang yang kemarahan dengan keluh kesah dan perkataan dan perbuatan yang jadi durhaka kepada Tuhannya. Jadi orang yang meninggal anak segolong balik yang merumput tamang surga lagi cerita ada pengabuno apabila orangnya sabar atas kematian anaknya. Jadi waktu kamu meninggal anak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mandum-mandum getanya milik Allah dan mandum-mandum getanya tawa ba Allah. Man sayang awai wo, sayang telak wo sesuai dengan janji Allah. Ikhlas atas kepergian anggota keluarga, sabar manaji han sampai menimbulkan kemarahan, sikap yang tidak baik menurut agama. Maka adalah segala orang yang demikian itu beberapa pekerjaan yang bertemukan mereka itu daripada kerugian dan kesakitan, dan beberapa pula pangkat dan derajat yang meluputkan keduanya akan mereka itu dan segala kebajikan. Jadi ke orang yang lain gebi Allah nya sebagai balasan atas kesabaran getnya. Rasa sakit gadah anu yang paling disayang, anu mentaubat, mantang meen nabai. Ya, jadi orang si soma yang hana sayangkan ya. Ada tahu ibu kem anu senang. Anu lucu-lucu menan kan? Imut-imut menan. Jadi orang tahu tengah senang. Jadi kecok pulang le Allah anak kita nyok dalam keadaan lagi nyan. Tapi le kita nyok sabar. Sakit soya han sakit. Makna jipe sedih atas kejadiannya, tapi kita nyok tak ingat nyok karena adalah janji Allah. Karena sakit dunia atas cobaan yang diberi Allah, maka gebalah di akhirat. Dan faedah yang keduanya dengan sebab berkahwin itu memecahkan akan syahwat, yakni menghilangkan akan syahwat kepada perempuan yang membimbangkan akan hatinya daripada hadir hati di dalam ibadat. Jadi
di antara faedah-faedah berumah tangga adalah supaya dapat menenteramkan jiwa. Jadi uragam. Jadi menyagalam ke menikah galam na urinang ke nyan tengah-tengah ibadat tengah gele urinang. Awate kana ina ngan tengah gele. Sebab apakah haji kana pun ingat malam. Jadi urinang kadang-kadang pengeh awate kana tengah ke. Kana tengah le geleun. Bukan lain kan mana sih karena atra yang borokan membimbangkan hati gaknyan karena kagerumpo maka hanale perleg ya semike kenan kon makna ji le urang agamnya butuh semike kurinang 20 pun jeung pajan ke ibadat ke Allah kanya pajan ke tadabbur ciptaan Allah pajan ke zikir di dalam hati ya jadi yo kalau naurinang bimbang ya olehnya mudah terpedaya maka giyu mukawin wate kana urinang ka tentram ibadah dan lagi terpelihara ia daripada syaitan yang membawa kepada berbuat haram. Wate kali keluarga insyaallah getnyan terpelihara daripada perbuatan haram. Maka sebab wate kena bubut, ke bubut man. Yang halal ada di rumah. Mana cilaga? Nyan berarti kakek gogotnyan gaji ke syaitan. Hai pandai pelihara no mangkaro syaitan. Karena inilah bersabda Nabi SAW, barang siapa berkahwin maka sesungguhnya telah memelihara akan ia setengah imannya. Setengah iman kah selamat. Bagi kitanya yang kali mau keluarga. Setengah itu nyan tergantung mbak jaga. Setengah iman kah selamat. Karena bahaya yang paling raya nak bak syahwat. Orang terpeleset gara-gara kalau berkeluarga. Nah, maka erona baik mengkawin. Kah? Nah, hai mana di yang kadruat. Atau kalau watenya hanambe ben pikile bi. Kah? Galun pegah horonyan pada pengajian-pengajian yang kau ikut bila anak drone kalaya manaji pe kagetu oh lah ilmu agama kana dasar-dasar kana kemudian gayan karayu dalam agama dikira karayu bila kabalik menyaurinang sangat bagah balik beda nguragama mana mungkin tidak berkawin anak umur 10 tahun mana mungkin ya kan walaupun secara agama anak mek 10 tahun kadang kabalik. Karaya anak ron. Ka. Nekalon nyokalaya untuk tak berkawin. Ne berkawin bahkan supaya mangat terpelihara daripada dosa. Mek ne biarkan hanan berkawin-kawin gelan tamat S3. Hanan bukan kawin. Selama hanan tamat S desa tapi itu ron. Ya, selama anak berkawin, maka desa drone tanggung. Kalau nak nikah, kai tanggung lekoi. Jadi bekna Allah dapat tamat lom kan. Jadi masalah jalan aja. Ya kan? Sampai perle. Apalagi dengan Tapi perle. Bagi aku piti pura perle. Jadi sampai penanji terhalang gara-gara tanyo tak kejar karir sehingga tanyo berlumuran dalam dosa. Banyak budaya masyarakat di Yaman yang cukup agah pernikahan anak-anak muda ya agam umur 18 tahun pernikahan dengan anak Habib Umar muda ada menikah bahkan supaya terpelihara mereka. Wateho yang jadi kata pelihara mata, ada pelihara jaro, pandangan, nafsu, bat, ya kan syahwat dan lain sebagainya.
Cuman dia banyancit anak-anak gop kadang 18 tahun yang ka mandiri. Kita yo manteng BSI. Dan riwayat daripada Jabir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat akan seorang perempuan. Maka lalu ia kepada istrinya Zainab. Maka keluar ia pada halnya bersabda bahwa sesungguhnya perempuan apabila berhadap ia di dalam rupa syaitan, maka apabila melihat seorang kamu akan perempuan, maka perkenan akan kamu, maka hendaklah seorang menjima akan istrinya. Jadi apabila berai Nabi dalam riwayat sahabat Jabir bahwa Nabi nekalan sidro urang inang. Maka waktu Nabi nekalan urinang, Nabi nuwa urumuh ba Zainab, istri Nabi Zainab. Maka keluar ia pada halnya bersabda. Olehnya Nabi netubit. Sambil netubit Nabi nemusabda bahwa sesungguhnya motor dengan plat BL leblah 6 LS punanya atra jamaah atra jamaah na tolong pinah olain dah. Mungkin orang yang kena tubit. Ni je kunci mentang dia. Bang Joni pinah. Ya. Kan salah orang ikut ron. Kepuyak tubit. Saya tubit kan. Tak. Mana aku mati? Mati. Jadi apabila sidro urang agam watai ketubit gekalan urang inang. Kan? Ya, walaupun urang inangnya dalam rupa syaitan, dalam rupa iblis, dalam rupa perempuan yang mesigi lagi nenek lampir, mak lampir. Karena perempuan ini adalah tempatnya penanji magnet, magnet yang dapat menimbulkan daya tarik bagi orang agam. Maka watai gua urangnya urmo, maka hendak urangnya bersetubuh dengan istri supaya dekatnya terbawa, je ke fitnah, ingat kita binti. Tentang watai menumpuk urang inang lain bak jalan ingat kita bi ya. Jadi sehingga dosa selalu. Maka gua urmo gepakat urang inang pelih kaun. Leunyan kabeh deh paling ingat lama dengan ni. Ka. Maka bahwasanya serta istrinya seumpama yang ada serta perempuan yang dilihat itu, yakni dihilangkan akan syahwat kepada perempuan yang dilihat itu daripada syaitan. Dengan sebab jima akan istri yang halal itu hilanglah syahwat syaitan. Jadi dengan sebab kita berhasrat, melepaskan hasrat batin dengan pasangan kita yang halal, maka syahwat, keinginan kepada yang haram itu dihilangkan oleh Allah. Maka gepegah danyo menyatakan yang halal, maka danyo hana menarik yang haram. Tapi menyatakan yang haram kadang-kadang bisa tua dek yang halal. Menancit buh urinang buh uragam. Jadi ketika urinang ruh kalan uragam ruh kalan urinang gap yang gua juga kalan urinang dong. Jadi gadah keinginan kalan urinang gap gadah.
Ka menanci urinang. Ro kalau uragam gop. Mana? Jadi rasa ibati betul. Yang woyak kalau lakon. Ka, ya tengok pugo bang bodoh dia. Belum perleta kalian bro. Ka. Supaya mangat gadah keinginan kepada yang haram. Biar sampai tinggal kagak lakon tinggal gelom ke uragamnya hanya kubur. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dihikayat oleh setengah ulama daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan adalah ia daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada ulama mereka itu bahawa sesungguhnya adalah ia berbuka daripada puasa dengan jima dahulu daripada memakan makanan, dan menjima ia akan istrinya dahulu daripada sembahyang maghrib. Kemudian maka mandi junub dan sembahyang kemudian daripadanya, dan adalah perbuatan yang demikian itu karena menyelesaikan hati bagi berbuat ibadat akan Allah Ta'ala dan mengeluarkan akan kelengkapan syaitan daripadanya. Jadi pernah sahabat, ini pernah terjadi bak sahabat. Jadi nasiro sahabat yang bernama Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Jadi ingatnya berpuasa. Karena kita tengah puasa, mungkin memang nafsu tanya kalau mau tebak puasa. Tetapi walaupun lemoh, ya, tetapi kadang-kadang lemohnya sampai itren bak non, mentengna sisa-sisa. Sehingga awate gua rumah ingatnya, terus wate buka puasa, kan gak cok kurma, kan gecok ya, tapi buka puasa dengan gijima urinang, ngenyan buka puasa. Man benda yang pun akan doa Allah malakasum tu. Secara hukum itu boleh. Bahkan dalam kitab fikih itu disebutkan, apabila si orang pada saat buka puasa hana makanan hana minuman, bagaimana cara dia berbuka puasa? Dia punya istri, berbukalah dengan berjima istrinya. Man urinang tanya angki bancar sama cik. Menyeka kejadian berarti bandua akan dibuka puasa. Jadi nyoh anak pegah urinang pegah kuragam. Urinang sama cik. Bandua akan terbuka puasa. Ya, jangan sebelum, jangan jam 6. Begitu udah bunyi alarm. Bismillah. Allahumma enggak sungguh. Hanya ada betul, ya berundang ni dekem, dah pegah dah betul dekem. Jadi doa tetap. Doa buka puasa tetap biji. Berbuka dengan apapun doa berbuka tetap. Cuma hanya agak pegah lino. Nyan ka maklum. Berbuka dengan apa saja asal itu halal tetap disunnahkan berdoa. Ya. Karena itu juga termasuk salah satu alat untuk berbuka puasa. Setelah kau buka puasa dengan gejima urinang, kan langsung disembayang, karena sembayang le. Nah, jadi oleh kali gejima urinang, kemudian hak tentek hanya sembayang le harus gimana le. Jadi diselesaikannya nilai, kemudian baru sembahyang maghrib. Waktu sembahyang maghrib khusyuk karena Allah. Bahkan yang bunuh-bunuh membimbangkan genyan, mendorong genyan, syahwat genyan kabeh gadah mendut. Karena tinggal kali tepuk. Mana? Dan ilmu betul, cuman karena tanya antum pernah sehingga merasa janggal kan?
Bagi orang nggak pernah biasa. Anak boleh ballroom nih. Misalnya habis banti bulan puasa. Bororo mana tu apa gale? Cagru mana tu apa gale? Tinggal bela buah manuk le. Allahu Akbar. Gimana? Jadi harus sesuai dengan waktunya, waktu berbuka puasa. Jangan sebelum masuk waktu berbuka. Ya, menan susurune langsung Allahumma. Okar, enggak ada. Yang ini pertanyaan Nabi, yang rakyat kan orang kepenjelasan juga. Ya, kemudian lagi nyo. Jadi menyangkut dengan masalahnya kekalian kepada kondisi fisik. Misalnya orang tengah sakit. Ya, jadi punya sakit itu gugur kewajiban. Saatnya bila sehat, penuhi lo. Punya sehat anjir, orang harus taat. Yang punya hana taat bab bidangnya itu nusyud. Nyaka nusyud berarti hana wajib nafkah, gugur nafkah. Ya kan? Nah, Iron dalam keadaan sehat, kan tengah berhalangan. Nya tengah berhalangan ada pergi laki baik nabi. Menang laki. Karena yang haram. Tapi di saat don sehat, ka walaupun don tengah sibuk, nanti tengah nemagun bumun pedu enak. Aku mati kompo baik sampai tutung rumah-rumah. Ka, karena yang je wajib. Bila hanan dipenuhi, kemudian fisik don sehat tanpa uzur, maka don desa. Watai kadesa dan nusyuk ikut gugur nafkah uronya. Masa sampai tibulan lagi, banti bulan gugur nafkah. Ya kan? Jadinya cerita yang penaji pengalaman sahabat Nabi. Jadi mungkin menyuruh lain yang puput, mungkin danyo kadang agak ragu, danyo sahabat. Sahabat yang pernah pengalaman lagi nyo, supaya menguatkan bagi kita nyo selaku umat bahwa berbuka puasa dengan cara lagi nyo itu pernah dilakukan oleh sahabat Nabi. Ya. Kemudian lenyan baru giak mano, kemudian ke sembahyang maghrib, waktu ke sembahyang maghrib gadah segala kebimbangan sehingga timbullah khusyuk. Nah, karena ada yang anak khusyuknya kan penyebabnya masalah. Masalahnya itu beda-beda. Bisa jadi karena bunuh balik itina legop atau balik rempaki ngenggop atau macam-macam lah. Nah, itu bagian daripada masalah yang dapat membimbangkan hati kita. Tapi ketika masalah akan selesai, maka hati jadi tenang, maka ibadat jadi khusyuk. Nah, nyo yang kena pegah, tayo baik takalan bak nyantok, menyanyan hukum jika kaji. Yang kena pegahnya bahwa untuk menghadirkan khusyuk dalam ibadat. Kalau memang kendalanya karena itu, maka selesaikan. Nah, benar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kaum madaile mungkin selanjutnya punya pertanyaan. Punya anak kata piye aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan titipan Nabi ya. Yeah. Dari saya. Gimana caranya tips agar tidak bosan pada pasangan sehingga waktu diajak berhubungan tidak menolak? Itu aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkhidmat kepada suami adalah bahagian daripada ibadah. Karena itu adalah ibadat, maka sama seperti kita tidak bosan untuk salat setiap hari, tidak bosan untuk ngaji setiap waktu ngaji, tidak bosan untuk berbuat ibadat yang lain.
Jadi tanamkan dalam hati masing-masing bahwa berkhidmat kepada suami itu adalah ibadah. Jadi saya kira orang tidak akan bosan terhadap ibadah. Kenapa? Karena motivasinya adalah mengharap balasan daripada Allah. Maka jangan berkhidmat kepada suami karena supaya besok dibawa ke mall. Kalau seperti itu besok nggak dibawa ke mall, ibu-ibu pasti nggak mau lagi. Itu salah. Jadi motivasinya salah. Motivasinya harus karena mengharap ridha Allah, mengharap pahala. Karena Allah mewajibkan kepada seluruh istri untuk berkhidmat kepada suami jika suami butuh. Maka kalau seperti itu insya Allah nggak bosan. Ya. Kemudian juga ini secara hukum. Ya. Kemudian juga ada faktor-faktor yang lain. Ya. Faktor-faktor yang lain itu mungkin ibu-ibu tahu sendiri. Nah, bagaimana supaya bisa menyenangkan pasangan sendiri. Tahulah bagaimana. Apa yang dikasih permen, ya kan? Nah, itu tahu ibu-ibu tahu sendiri. Masing-masing masing-masing orang itu punya cara tersendiri. Tapi yang jelas niatkan itu karena Allah. Ini saya berkhidmat kepada suami karena perintah Allah. Jadi karena ibadah itu saja. Jadi kalau karena Allah, insya Allah kita nggak akan bosan. Sebab kita nggak akan bosan akan balasan Allah, akan mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ada Hanamik, anapun temannya nguju. Nah, jut anapun. Jadi suami dia tidak pernah dinafkahi. Ya. Dinafkahi, tapi maksudnya dikasih misalkan 3 bulan dikasih uang kuliah anak, uang makan, uang semua, tapi yang kuliah itu ada. Umur dia nikah. Jadi sekarang sudah tua, malah suaminya bilang apa lagi uang udah tua, dia mau cari uang. Ini mau mencari itu dari karena suaminya nggak pernah kasih uang dia, kan? Kerja aja dia. Jadi sekarang dia keluar dari nafkah. Suaminya marah, dan begitu pergi aja nggak usah pulang. Baik, silakan Bu Bapak. Nanti saya jawab sekalian. Ya Bu, silakan. Silakan dilanjutkan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kami kan maksudnya ada kelompok wirid. Ya. Jadi dalam kelompok wirid itu ibu ada di dalam Bu, kita di sana ada tausiah. Ya, kapan nanti? Akhirnya dia bilang, nanti kita naik kereta ya. Ibu lah baru cek mulai. Dia bilang, saya nggak bisa bawa, karena dia bisa bawa. Itu apa namanya? Apa itu namanya? Apa sifat pikir dan bersejarah? Maksudnya dia bisa bawa kita, dia diajak kita bisa pengajian sini, tapi kita ikut sama. Akhirnya kita bilang, boleh saya ya? Saya nggak sempat lihat. Jadi apa itu namanya? Sifat apa itu namanya itu? Sifat pikir apa sifat pelit? Bolehkah kita berkawan dengan orang itu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, tidak masalah. Jadi tugas istri adalah berkhidmat kepada suami. Maka ketika istri telah selesai tugasnya, kewajiban suami wajib menafkahi. Kalau suami tidak menafkahi sementara istri berkhidmat, maka istri ini jika tidak sanggup bersabar, dia boleh mengajukan fasakh. Kalau fasakh ini miliknya istri, bukan mau nggak mau suami, itu nggak ada urusan sama suami.
kan udah minta. Si suami itu nggak mau kita takut hartanya harus kerja. Ya, itulah. Jadi itu pertimbangannya kembali kepada pihak istri. Mungkin dia juga masih sayang sama suaminya kan, walaupun nggak dikasih nafkah, dia tetap masih sayang, masih cinta. Itu lain lagi persoalannya. Jadi yang kita bahas ini adalah menurut hukum. Jadi menurut hukum, apabila istri taat kepada suami, suami tidak menafkahi, terus menerus tidak menafkahi, kemudian istri ini habis kesabaran, dia boleh mengajukan fasakh. Fasakh ini tanpa perlu persetujuan suami, karena istri hanya memiliki fasakh, sementara suami memiliki cerai. Cerai itu hak suami, dia yang boleh menceraikan. Kalau istri tidak bisa menceraikan suami, tetapi istri bisa mengajukan fasakh. Diajukan kepada pihak hakim, nanti dipanggil oleh hakim, kemudian hakim yang akan melaksanakannya. Tadi dia udah jatuh talak, nggak dibilang pergi, nggak usah lagi, dan dia udah nggak ada rasa jatuh talak. Ya, jadi apabila karena kondisi suami tadi tidak menafkahi, kemudian si istri pun nggak ada sumber-sumber lain yang dapat dijadikan sebagai untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka terpaksa istri harus keluar rumah, harus bekerja di luar, cari nafkah untuk menafkahi dirinya sendiri dan anaknya. Nah, untuk anaknya dikasih, namun untuk istrinya saja tidak dikasih. Jadi si istri ini akhirnya dia keluar rumah, bekerja di luar, cari uang untuk menafkahi diri sendiri. Udah. Sebenarnya kewajiban ini kewajiban terhadap suami. Tapi ketika suami tidak memenuhi kewajibannya, maka otomatis suami ini berdosa. Dia berdosa. Dia yang bertanggung jawab. Lalu bagaimana sikap istri ini? Apakah dia tetap bertahan dalam keadaan kelaparan, atau dia boleh keluar rumah untuk mencari nafkah? Ya terpaksa dia harus keluar rumah. Jangan membiarkan diri sendiri mati karena kelaparan. Jatuh talak tidak. Talak itu tidak akan jatuh tanpa diucapkan atau ditulis lewat tulisan, ya. Tapi kalau lewat tulisan itu harus disertai dengan niat untuk menceraikan. Tanpa ungkapan, cerai itu tidak akan jatuh. Ngentani mentahan. Dia bukan orang nggak ada ya, dia seorang pejabat. Ya. Dia seorang pejabat, tapi dia nggak pernah kasih buat istrinya. Katanya, kamu udah banyak utang. Apa utang? Maksudnya uang yang dia kasih, misalkan minta uang 200, minta uang 100, minta uang 50, itu dicatat dari sejak dia nikah. Itu dianggap utang. Baik, gini, boleh saja. Kalau uang yang diberi oleh suami, ya kan, mulai dari sejak nikah sampai saat ini misalnya, udah itu dicatat sebagai utang piutang, tidak masalah. Tetapi ibu-ibu minta kepada suami, mana yang kewajiban saya tunaikan, itu totalnya akan lebih banyak yang hak ibu ketimbang uang yang dia kasih. Dia orang hamil, nggak bisa diajak ngomong katanya. Kita ngomong ada aja dari dia. Ya, yang kita bicarakan ini persoalan hukum agama. Ya, jadi hukum agama itu jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak apa-apa Bu, nanti saya barengkan sama pertanyaan yang ini. Saya mau tanya kan, katanya anak kalau tidak menikah tidak dosa. Tapi kalau tidak menikah tanggung jawabnya kepada kedua orang tua. Itu berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan. Apakah begitu? Tapi yang kedua saya mau tanya, kan seandainya suami istri ini mungkin ada masalah tidak berhubungan suami istri. Apakah suami itu masih berhak menafkahi istrinya, sedangkan istrinya tidak memberikan nafkah lahir ya? Batin. Nah, itu Ustaz. Baik. Baik, Batri. Lalu tes. Ini jawaban singkat padat aja. Ya.
Jadi yang tadi udah jelas, Bu ya, udah jelas Bu ya. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi, kewajiban istri mentaati suami, berkhidmat dalam hal yang diwajibkan. Itu tanda kutipnya. Kalau sudah memenuhi kewajiban terhadap suami, maka suami wajib menafkahi. Baik itu nafkah harian maupun nafkah bulanan atau nafkah musiman. Kalau suami tidak menafkahi, sementara istri dia mentaati, maka apabila itu sudah berkelamaan dan istri tidak sanggup lagi bersabar, maka istri boleh mengajukan fasakh. Sudah. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Ibu, ada teman ngajak kita ngaji. Pas kita minta bonceng, dia bilang nggak bisa bawa Honda. Ternyata dia bawa mobil. Sudah. Ini apa namanya ini? Ya, tipe orang yang kayak gini apa namanya? Tadi ngajak kita, pas kita minta bonceng, dibilang nggak bisa bawa motor, tahu-tahu dia bawa mobil, ya kan? Nah, jadi apakah boleh kita berkawan dengan orang ini? Berkawan boleh, bersahabat jangan. Berkawan boleh saja, tapi bersahabat ya jangan. Ya, kalau untuk sahabat ini kurang cocok orangnya, karena dia tidak loyalitas. Ya, udah mungkin ini saya coba netralkan. Mungkin bukan dia tidak tidak mau kasih itu diboncengin, bukan itu. Mungkin dia karena keburu-buru ada hal lain. Ya itulah. Jadi itu karakter teman itu namanya. Jadi karakter teman. Dari teman kita itu, selama dia mengajak kepada kebaikan, itu ambillah. Ya kan? Ambillah yang baik daripada orang lain, ya kan? Tinggalkan yang buruk. Yang positif ambil saja. Tapi kalau untuk bersahabat dengan orang ini kayaknya kurang cocok. Ya, untuk berteman boleh. Ya kan? Nah, jadi kita pun jangan marah ketika kita tidak tidak mau nggak masalah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu ya sebut. Anapa Bu? Anapa? Bareng anapa? Udah baik, Bu. Pertanyaan yang ketiga tadi. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan, sebelum usia balik, ketika anak itu berusia 7 tahun, kewajiban terhadap orang tua, ya kan, menyuruh mereka sholat, puasa. Nggak mesti sholat, semua kewajiban yang lain juga sama. Ketika dia sudah balik, maka kewajiban orang tua itu terlepas. Jadi mereka sudah seperti kita. Artinya kalau Allah wajibkan sholat untuk kita, mereka juga sama. Sementara pada saat itu orang tua tidak lagi menanggung dosa anak. Tidak lagi menanggung dosa anak. Hanya saja orang tua menanggung dosa si anak kalau sebelum balik tidak menyuruh, tidak pernah memberikan pendidikan agama. Tidak pernah menyuruh anak sholat, puasa, ngaji, tidak pernah. Sehingga anak itu begitu dia balik, dia nggak ngerti sholat, nggak ngerti puasa, dia nakal, buat ini, buat itu, ya kan? Maka itu adalah sumber kesalahannya dari orang tua. Maka itu sebabnya orang tua menanggung dosa. Bukan karena anak sudah balik, tapi karena anak nggak diajarin agama sebelum balik. Gitu. Kalau mereka sudah balik, mereka berkewajiban untuk mencari ilmu agama, belajar ngaji supaya mereka bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban mereka. Jadi orang tua terlepas ketika anaknya sudah balik. Kalau itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan menikah. Ya, tidak ada hubungannya. Itu hanya secara adat saja.
Ya, secara hukum tidak ada kaitannya dengan menikah. Jadi anak itu dianggap sudah taklif, sudah memiliki tanggung jawab kalau dia sudah balik. Baik laki-laki maupun perempuan. Namun karena anak perempuan ini dia harus didampingin oleh ayahnya atau mahramnya. Maka dia tidak boleh pergi keluar rumah tanpa didampingin. Selama orang tua tidak mendampingin, dia keluar di luar daripada batas-batas yang dibolehkan, maka orang tua menanggung dosa. Kalau anak laki tidak ada, karena dia bebas. Tidak ada batasan-batasan dalam bergaul. Jadi itu saja, Bu. Baik, silakan Bu Ani. Waalaikumsalam. Masa idah seorang perempuan 30 hari ya tadi. Apa menikah apa cerai? Talak 30 hari. Apabila seorang perempuan ditalak suaminya talak 1. Nah, setelah masa idahnya kemudian tidak rujuk juga sampai setahun kemudian, apakah talaknya masih talak 1 ataukah sudah bertambah lagi talaknya? Baik. Karena dia sudah setahun misalnya, Baik. tidak dirujuk, apakah masih Ya. talak 1 juga ataukah sudah jatuh jadi 2, 3 dan seterusnya? Baik Bu Ani, terima kasih pertanyaannya. Sudah saya pahami. Udah. Talak dahi tetap 1. Talak dahi ini talak dahi. Ini bahasa Aceh talak. Udah, jadi tentang iddah perempuan itu dilihat kepada situasi dan kondisi pada saat terjadinya perceraian atau terjadinya kematian. Jadi tidak langsung 3 bulan 10 hari. Tidak, dilihat kepada situasi dan kondisi. Misalkan saat istri diceraikan dalam keadaan haid, itu makin lama masa iddahnya. Karena terhitung sejak dia suci nanti, baru terhitung hari pertama. Makanya diharamkan oleh Allah mencerai istri dalam keadaan haid. Kenapa? Sebab masa iddahnya makin lama. Jadi karena makin lama masa iddah. Jadi dalam masa iddah tidak dihitung hari pertama, 2, 3-nya dihitung pada saat istri suci. Jadi maksudnya itu ada larangan ya, walaupun tidak sampai pada tingkat haram, tapi itu ada larangan. Sebab itu menimbulkan beban, bertambah beban lah bagi perempuan. Jadi itu dilihat kepada situasi dan kondisi. Dilihat kepada asbabnya, kondisi perempuan. Itu ada rinciannya mengenai berapa lama masa iddah istri. Kalau meninggal berapa lama, kalau dalam keadaan suci berapa lama, kalau dalam masa haid berapa lama, kalau dalam masa kosong berapa lama. Nah, itu yang berapa? Bukan yang berapa tadi? 3 bulan 10 hari. Itu kalau istri diceraikan dalam keadaan tidak dalam keadaan diceraikan suami, dia bukan dalam keadaan haid. Kadang-kadang si istri ini dia tidak lagi masa suci, tidak lagi masa haid. Dalam masa namanya Aisyah. Dalam masa Aisyah, artinya dia sudah menopause dalam keadaan tidak lagi haid dan suci. Baik. Jadi mengenai dengan rujuknya seorang suami ketika setelah selesainya masa iddah, baik itu yang masa iddahnya yang itu dihitung dari 3 kali suci, kemudian dihitung daripada 4 haid, atau karena wafat suami dan lain sebagainya. Apabila seorang suami tidak merujuk kepada istrinya sampai selesai masa iddah si istri, kemudian dia ingin menikah kembali, apakah nikahnya kembali seperti semula? Artinya dia memiliki 3
talak atau dia hanya tersisa dari berapa yang sudah dijatuhkan. Jadi karena yang dimiliki oleh suami itu hanya 3 talak, hanya 3 cerai, ya, dalam satu istri. Maka kalau 1 sudah dijatuhkan, udah, maka sisanya 2. Kalau 2 sudah dijatuhkan, maka sisanya 1. Kalau 3 sudah dijatuhkan, maka tidak ada lagi sisanya. Kecuali setelah proses panjang yang disebut dengan cina buta. Proses panjang. Baru nanti kembali lagi, mulai dari 1 lagi. Udah? Nggak paham, Bu? Jadi begini. Maksudnya kan talak 1 setelah habis masa iddah tapi nggak dirujuk juga. Kemudian sampai setahun barangkali atau seterusnya. Apakah masih terhitung talak 1 juga atau ada tambah talak karena sudah lebih? Enggak, talaknya tetap 1. Tetap talak 1. Itulah tadi yang saya bilang. Sisa 2 berarti talak 1. Enggak. Bukan makin lama makin bertambah, beranak pinak, enggak. Udah. Jadi bukan boleh balik, gini. Jadi seorang suami sebelum habis masa iddah dia boleh rujuk. Kalau dirujuk berarti nggak perlu nikah baru. Tinggal dia pulang, dia katakan kepada istrinya, "Raja Tuki, saya kembali lagi ya," gitu. Ya, kita jumpa kembali. Udah, berarti langsung connect kembali nikah mereka berdua. Tersambung kembali. Aktif kembali. Udah ya? Tapi udah. Angka perceraiannya tersisa 2. Yang 1 sudah jatuh tadi. Cuman karena dia rujuk, dia nikahnya aktif kembali, tersambung kembali tanpa perlu nikah jadid. Tapi kalau sudah selesai masa iddah, dia mau balik lagi, itu harus ada akad nikah kembali. Paham ibu-ibu ya? Jangan sampai nanti ada di sini yang mengalami kasus, nanti suami minta balik, udah setahun, langsung diterima, jangan. Itu sama artinya berzina. Nauzubillah. Harus nikah lagi. Walaupun talak 1, karena masa iddah sudah selesai. Jadi masa rujuk itu durasinya itu selama masa iddah. Setelah lewat masa iddah, dia mau balik harus nikah lagi. Harus ada wali, ada saksi, sama seperti nikah pertama. Ya, harus ada mahar. Walaupun 1 hari. Walaupun 1 hari. Syura lewat. Kan syura tiat lewat. Ya, tetap itu harus nikah baru. Udah ya? Jadi sisa angka cerainya tetap sama. Kalau 1 sudah dijatuhkan berarti sisa 2. Kalau 2 sudah dijatuhkan sisa 1. Ya. Berarti tinggal 1 lagi, 2 sudah jatuh. Cuman secara pelan-pelan, bertahap. Ya kan? Makanya gini, kalaupun orang misalkan ya sepalak-palak suami terhadap istri, jangan langsung dia menjatuhkan cerai 3. Kenapa? Karena itu namanya menutup pintu untuk dia kembali lagi. Tapi kalau misalkan 1, habis itu dia menyesal, dia bisa balik lagi. Walaupun istrinya menolak, nggak mau, tetap itu nikahnya aktif kembali. Karena itu kuncinya ada pada suami. Ya, yang penting dia bilang sama istrinya, "Raja Tuki, saya rujuk." Walaupun Pak Imam nggak tahu, Pak Kesi nggak tahu. Cuman diberitahu supaya mereka tidak berprasangka negatif. Biar tidak dikira kok udah talak, kok masih mereka tinggal serumah gitu. Udah bercerai tapi kok masih tinggal serumah. Kasih tahu Tengku Imam, Pak Kesi 28 pupu yang naduha. Udah. Kalau berbicara kejadian, nauzubillah, ada kejadiannya sudah cerai 5 bulan, 6 bulan, ada yang udah setahun.
tapi tidur lagi berdua. Tinggal serumah. Udah, nah ini nggak boleh, haram. Ya, itu berzina terpelihara. Udah? Wallahu a'lam bishawab. Habis. Bepatri. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Mudah-mudahan pengajian kita hari ini pertama dapat menghibur kita. Ya. Dan saya lihat ibu tadi sangat semangat ketika mendengar buka puasa tadi. Baik, mudah-mudahan ini bukan sekedar teori, tapi itu adalah bagian daripada prakteknya nanti sama di rumah masing-masing. Ya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak nampak kamar di belakang rupanya. Allah, nggak tahu itu dipakai turun. Gitu.